sahabat Rizky Amalia Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita, yang akan membawakan podcast pada siang hari ini. Dan tentunya untuk siang hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Dr. Anissa, dokter spesialis jantung yang ada di Rizky Amalia Medika. Di sini nanti berkaitan dengan peringatan Hari Hipertensi ya dok ya, pada tanggal 17 Mei, maka di sini nanti untuk temanya adalah hipertensi. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin ya dok ya. Oke, masuk ini dalam rangka apa? Memperingati Hari Hipertensi Sedunia ya. Iya. Jadi supaya mengajak Bapak Ibu sekalian, pasien-pasien Rumah Sakit Rizky Amalia atau warga Wates ini untuk lebih awareness terhadap hipertensi. Karena hipertensi sendiri tidak ada gejalanya seperti itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Iya. Terus untuk yang pertanyaan yang pertama ya dok ya, mungkin yang sering orang-orang tanya, hipertensi itu sebenarnya apa sih dok? Oke. Jadi hipertensi itu adalah tensi di mana lebih dari 140/80 dan itu diukur harus lebih dari 2 kali pengukuran. Dan pada saat kondisi pasien itu sedang rileks, artinya kalau misalnya Bapak Ibu sedang habis jalan, kemudian langsung atau habis lari, terburu-buru kemudian ditensi, itu kurang optimal. Jadi harus tunggu dulu sampai 10 menit sampai 15 menit, kemudian ditensi. Nah, itu juga kondisinya sebenarnya ada tata caranya yang lebih ideal lagi. Jadi pasiennya harus duduk, kondisi duduk, kemudian kaki menapak 90 derajat lututnya, kemudian tangannya ditaruh di meja, kemudian baru ditensi seperti itu. Terus dan itu harus dilakukan apabila pertemuan pertama didapatkan 140 lebih dari 80/80, nanti kemudian ada pertemuan berikutnya untuk lebih mengkonfirmasi apakah betul itu pertemuan kedua itu lebih dari 140/80. Kalau misalnya sudah dalam 2 kali pertemuan itu ditemukan tensinya lebih dari 140/80, maka bisa didefinisikan sebagai hipertensi. Oh gitu ya dok ya. Jadi untuk hipertensi sendiri itu harus dicek 2 kali dulu ya dok ya. Untuk memastikan dia hipertensi itu harus dicek tensi dulu selama 2 kali. Baru nanti untuk menentukan apakah itu benar-benar hipertensi atau tidak. Seperti itu ya dok ya. Terus untuk pertanyaan kedua dokter, faktor penyebab hipertensi itu sebenarnya apa dok? Kadang-kadang kan ada yang bilang bahwa itu faktor keturunan. Nah itu apakah benar faktor keturunan atau faktor apa dok yang mempengaruhi? Baik, ini pertanyaannya juga sering ditanyakan ya kepada pasien-pasien Rizky Amalia ataupun warga-warga itu. Jadi memang faktor genetik itu juga mendukung. Tetapi juga ada lagi research pada beberapa research ini lebih mendukung adalah faktor lifestyle juga ya. Jadi lifestyle itu sangat membuat hidup kita tuh menjadi lebih hipertensi. Makanya rata-rata orang-orang bisa menemukan hipertensi itu di era-era sekarang ini karena banyak lifestyle yang kurang baik. Contohnya seperti faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipertensi, salah satunya adalah merokok, kemudian kurang olahraga, sedentary ya, kehidupan yang sedentary, jadi malas gerak lah istilahnya seperti itu. Kemudian juga stres, jadi itu juga memicu hipertensi. Dan juga dietnya, kalau dari dietnya itu kurang buah-buahan, kemudian juga terlalu banyak mengandung asin-asin, garam-garaman, atau micin. Nah, itu dia akan meningkatkan tensi, seperti itu. Terus untuk penyakit hipertensi sendiri itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Baik, kalau hipertensi primer, jadi kan ada hipertensi primer atau sekunder. Hipertensi primer itu yang disebabkan karena kekakuan pembuluh darah ya, pembuluh darah. Nah itu biasanya seiring dengan berjalannya usia itu membuat pembuluh darah ototnya itu jadi semakin kaku. Nah kalau yang primer seperti itu tidak bisa disembuhkan. Jadi memang harus dikontrol dengan obat-obatan dan lifestyle yang baik juga. Jadi untuk mengontrol supaya tidak terjadi komplikasi ke depannya, karena hipertensi itu kan adalah namanya silent killer ya. Jadi dia pembunuh yang diam-diam. Hipertensi itu tidak ada gejalanya, tetapi nanti tahu-tahu bisa stroke atau bisa gagal ginjal, bisa serangan jantung seperti itu karena pecahnya pembuluh darah di misalnya kalau stroke di otak ya, kemudian bisa juga pecah pembuluh darah di pembuluh darah yang di toraks atau di dada atau di perut, kemudian juga bisa terjadi
penyumbatan di pembuluh darah jantung yang akan menyebabkan serangan jantung. Nah, itu beberapa komplikasinya dari hipertensi. Nah, kalau memang hipertensi itu yang tidak bisa disembuhkan, itu memang harus dikontrol dengan obat-obatan. Tapi nanti ada hipertensi dalam kasus yang persentase yang lebih sedikit ya, 1% lah, itu hipertensi sekunder. Jadi itu dikarenakan penyebab yang lain. Jadi misalnya ada tumor di kelenjar adrenal atau kelenjar yang lain-lainnya, atau misalnya ada penyempitan di pembuluh darah ginjal. Nah, itu bisa apabila setelah dilakukan pembedahan atau penanganan mengenai yang menyebabkan hipertensi itu, maka akan hilang hipertensinya, seperti itu. Oh ya, terus ini Dok, ada pertanyaan juga. Untuk obat hipertensi itu harus diakhiri itu kapan ya Dok ya? Soalnya kan ada orang awam itu ya Dok ya, setaunya kalau misalkan beliaunya itu minum obat secara terus-menerus, itu efeknya nanti bikin pengendangarannya kurang. Nah, itu nanti untuk obat hipertensi sendiri itu, nanti kita menghentikan obat itu saat gimana Dok? Jadi kalau hipertensi itu minum obat itu jadi fungsinya minum obat hipertensi itu untuk supaya tensinya terkontrol ya, stabil, tidak naik turun dalam 24 jam itu. Nah, jadi memang konsumsi obat-obatan itu untuk supaya tidak terjadi komplikasi akibat naik turunnya itu. Nah, untuk pertanyaannya apakah minum obat hipertensi itu harus umur hidup seperti itu nanti disesuaikan ya. Jadi makanya evaluasi tekanan darah itu paling tidak pada pasien yang hipertensi konsumsi obat itu paling tidak sebulan sekali. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa melakukannya dalam setiap hari, itu sangat bagus memonitorinya. Jadi dari situ kita bisa memonitor dari obat-obatan yang dikonsumsi itu apakah ada efek sampingnya atau tidak, karena obat hipertensi itu di tiap pasien akan beda gitu, karena personalisasi dari obat hipertensi itu berbeda-beda tiap pasien kebutuhannya, dia lebih cocok dengan obat A, obat B dengan dosis sekian-sekian, itu bisa disesuaikan. Nah, apabila nanti ada efek samping dalam konsumsian obat hipertensi, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter terkait atau dokter jantungnya atau dokter penyakit dalam atau yang memberikan obat tersebut, sehingga nanti bisa diganti mungkin dengan obat yang lain yang lebih cocok untuk pasien tersebut gitu. Tetapi selama tensi itu masih di atas 140/80 tanpa obat-obatan, itu harus minum obat-obatan. Berarti harus dikonsumsi terus ya Dok ya? Terus ya. Tapi selain itu juga, selain obat-obatan juga harus dengan lifestyle changing juga ya. Jadi modifikasi gaya hidup itu kayak misalnya olahraga rutin 5-7 kali minimal 30 menit, kemudian kurangi konsumsi garam, asin-asin, kemudian hindari stres atau manajemen stres ya. Jadi harus mungkin bisa mencari hobi-hobi yang baru supaya tidak terlalu sepaneng gitu ya. Kemudian tidurnya cukup 6-7 jam dalam sehari, itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah selain daripada obat hipertensi yang harus diminum. Dokter ini kan dokter spesialis jantung ya Dok. Terus untuk hipertensi itu nanti hubungannya ke jantung itu apa ya Dok kira-kira? Oke, jadi kalau hipertensi itu nanti dalam jangka panjangnya memang dia akan banyak target organnya yang diserang ya. Salah satunya adalah jantung. Di luar itu ada apa? Ada banyak ya, ada otak, kemudian ada pembuluh darah dimanapun dari dada sampai perut sampai kaki itu semua, kemudian ginjal. Nah, terus habis itu juga mata juga ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jantung, karena hipertensi itu nanti akan membuat pengikisan dari pembuluh darah, lapisan pembuluh darah itu kemudian akan membuat penjendalan situ. Dia akan terjadi namanya plak. Nah, plak itu sumbatan-sumbatan itu yang akan membuat serangan jantung. Jadi nanti hipertensi ini nanti bisa menyebabkan serangan jantung, bisa juga membuat jantungnya bengkak. Jadi macam-macam nanti ya. Tapi rata-rata paling banyak adalah hipertensi, komplikasinya ke jantung itu adalah serangan jantung, sama yang kedua adalah gagal jantung akibat jantungnya membengkak, seperti itu. Terus kalau ini Dok, misalkan ada yang kadang itu saya itu tensinya tinggi Mbak, tapi kok saya itu nggak ada keluhan apa-apa, jadi ibunya tetap enjoy aja gitu, seperti apa itu Dok kalau menurut dokter? Baik, karena memang hipertensi itu tidak ada gejala sama sekali ya, jadi makanya dianjurkan untuk cek tensi ya
pada saat kondisi sehat gitu. Pada saat kondisi sehat ini tuh belum muncul apa-apa. Nah, itulah saat yang tepat menurut saya untuk cek tensi. Karena hipertensi pun sekarang tuh tidak hanya menyerang yang sudah sepuh-sepuh ya, tetapi juga usia-usia 30-an, 40-an tuh terkadang pasien-pasien sudah ada yang ditemukan hipertensi. Jadi paling tidak itu mengecek tensi dari usia 30-an tuh sudah mulai awareness. Kalau misalnya tensinya normal, itu nanti dicek lagi 6 bulan kemudian gitu. Kemudian nanti dicek lagi paling tidak itu 6 bulan itu untuk mengetahui apakah ada tensi tinggi atau tidak, karena memang tidak ada gejalanya. Nah, kalau misalnya sudah diketahui tensinya tinggi, itu sebaiknya memang harus minum obat tensi karena untuk mencegah komplikasi hipertensi. Nah, hipertensi itu apa ya? Sebenarnya pengobatannya itu mudah, tetapi maintenance-nya yang kurang gitu. Terkadang nanti kalau sudah terjadi komplikasinya, stroke atau serangan jantung itu baru pasiennya merasa menyesal gitu karena kemarin-kemarin tidak mengontrol tekanan darah dengan baik, dengan optimal gitu. Jadi intinya kita harus selalu mengecek tensi kita ya dok ya, nanti Betul. supaya untuk mengetahui apakah tensi kita itu tinggi atau enggak. Nah, sahabat Rizky Amalia, untuk pengecekan tensi atau pemeriksaan itu nanti bisa dilakukan di rumah sakit, terutama di rumah sakit Rizky Amalia. Dan di rumah sakit Rizky Amalia sendiri ini sudah terdapat 2 dokter jantung, salah satunya adalah dokter Anissa ya dok ya. Nanti jika ada keluhan tensi ataupun yang lain-lain terkait dengan jantung, nanti bisa dengan dokter Anissa. Untuk buka polinya hari apa ya dok ya? Kalau poli jantung ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu, Jumat, Sabtu. Berarti hampir setiap hari ya dok Setiap ya? hari ada saya sama dokter Firman. Oh ya. Terus di Rumah Sakit Rizky Amalia sendiri ini sudah ada klub jantungnya ya dok ya? Betul, ada klub itu jantung nanti sehat. dipandu sama dokter Anissa juga, ada dokter Firman juga. Nanti barangkali dari sahabat RAM Rizky Amalia nanti kalau mau masuk di komunitas jantung nanti bisa ya dok ya. Nanti di sana bisa apa ya? Ada senam. Ada senamnya, kegiatannya nanti senam juga ada jantung senam. sehat, kemudian penyuluhan, kemudian kalau misalnya ingin tanya jawab gitu nanti bisa dari klub jantung sehat itu nanti bisa saling sharing-sharing mungkin dari pasien satu ke pasien lainnya gitu. Jadi itu seperti lebih menguatkan satu sama lain pasien jantung lah. Kadang-kadang kan saya bosan nih minum obat seperti itu. Tapi kalau misalnya ada komunitasnya mungkin lebih semangat lagi sering curhat ya dok ya. Nanti barangkali ada yang sudah males-malesan buat minum obat, nanti ada temennya lagi yang bisa nyemangatin gitu ya dok ya. Terus masuk di klub jantung Rizky Amalia juga banyak manfaatnya ya dok ya. Tadi sudah dokter jelaskan ada senam. Nanti juga sahabat Rizky Amalia bisa konsultasi gratis sama dokter Anissa. Terus nanti juga ada bergabung di grup gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter untuk ilmu yang sudah diberikan. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Baik sahabat RAM, untuk episode kali ini sudah berakhir ya. Tidak terasa ngobrol sama dokter jantung, dokter Anissa ternyata asik. Tahu-tahu waktunya sudah habis ya dok ya. Iya ya. Kalau dibahas pasti banyak banget Iya, ya. pokoknya nggak ada habisnya kalau bahas hipertensi itu. Terima kasih atas perhatian dari penonton podcast Rizky Amalia Medika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.